Hai sahabat-sahabat sejarah, selamat datang lagi di channel kita yang selalu mencoba menggali cerita-cerita menarik dari masa lalu. Hari ini kita bakal bawa kalian ke destinasi sejarah yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang. Apa itu? Madain Saleh Al-Ula. Ada yang pernah dengar gak tentang Madain Saleh Al-Ula? Bukan cuma Petra di Jordania yang punya keajaiban batu karangnya, ternyata di sana juga ada situs Madain Saleh Al-Ula yang terkenal dengan daerah terkutuk. Kita bakal bahas lebih dalam tentang kisah dan sejarah yang tersembunyi di destinasi ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, mari kita kenalan dulu dengan Madain Saleh Al-Ula. Madain Saleh merupakan kota yang dibuat oleh Nabatean, kaum pra-Islam Arab yang juga membuat situs Petra di Jordan dikutip dari Al Jazeera. Al-Ula juga dikenal sebagai Madain Saleh atau rumah Samud. Dalam Islam, tempat ini adalah rumah bangsa Samud, yaitu kaum Nabi Saleh alaihissalam yang terkenal dengan kekuatan keterampilannya yang ajaib dan membuat ukiran gunung dan konstruksi. Al-Ula berada 300 km sebelah utara dari Madinah. Bangsa Yunani menyebutnya dengan Hegra, sementara umat Islam mengenalnya sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh. Al-Ula saat ini adalah situs arkeologi kerajaan Nabate yang berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Lalu, mengapa kawasan Al-Ula dijauhi umat Islam dan dikatakan daerah terkutuk? Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melewati tempat ini dalam perjalanan menuju perang Tabuk. Rasulullah melarang para sahabat mengambil air dan makan atau minum apapun dari daerah Al-Ula, kecuali dari air sumur yang pernah menjadi tempat minum unta Nabi Saleh. Setelah itu Rasulullah bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Ibnu Umar menceritakan ketika Nabi Muhammad melewati daerah Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu beliau menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanan hingga berhasil melewati daerah itu. Dari riwayat tersebut, kita dapat mengetahui alasan Nabi Muhammad SAW menjauhi tempat ini. Karena tempat tersebut berhubungan dengan masa lalu yang kelam. Begini kisahnya. Sekitar 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, peradaban kaum Samud berdiri sebagai salah satu peradaban Arab kuno. Nama Samud diambil dari leluhur mereka, yang diyakini merupakan cicit dari Syam, salah satu putra Nabi Nuh yang selamat saat banjir. Silsilahnya adalah Samud bin Abir bin Iram bin Syam bin Nuh. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah menuju utara. Mereka kemudian menetap di Gunung Atlab Madain Saleh. Peradaban mereka berkembang khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur. Penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Keahlian khas mereka adalah membuat rumah dengan memahat gunung batu. Kepandaian dan kemakmuran mereka justru membuat bangsa ini mengalami keperosotan moral. Lalu Allah mengutus seorang nabi kepada kaum Samud, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Namun kaum Samud tidak mengakui Nabi Saleh sebagai utusan Allah. Mereka juga menyembelih unta betina milik Nabi Saleh alaihissalam. Allah kemudian menimpakan azab kepada kaum Samud berupa petir dengan suara yang menggelegar. Sembarang petir ini menghancurkan tempat tinggal kaum Samud. Penghancuran bangunan ini sampai tidak berbekas sama sekali. Setiap orang yang terkena bencana tersebut mengalami kematian setelah kehancuran Samud. Setelah itu Madain Saleh Al-Ula dihuni oleh bangsa Nabatean.
Peninggalan bangsa Nabatean inilah yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan dagang yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Selain peristiwa mengerikan kaum Samud, konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut dengan kota hantu atau terkutuk. Konon, masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi, karena kaum Nabate yang datang setelah kaum Samud masih menyembah para dewa serta meninggalkan banyak situs-situs pemujaan. Gimana teman-teman, menurut kalian cerita sejarah Madain Saleh Al-Ula ini? Kalian punya pengalaman atau pengetahuan tambahan nggak? Jangan ragu buat sharing di kolom komentar ya. Aku penasaran dengan pendapat kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video sejarah seru lainnya. Dan tentu saja kalau kalian suka video ini, jangan pelit like dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.